Halo, saya Dinata Putra Rosi sebagai host kalian akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Saya akan menjelaskan 5 materi pada video kali ini, yaitu adalah materi pembuka, materi demokrasi parlementer, materi demokrasi terpimpin, materi demokrasi Pancasila, dan terakhir demokrasi reformasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar dengan penduduk 270 juta jiwa. Sejarah demokrasi di Indonesia itu sangatlah kompleks dan dinamis. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Sistem demokrasi pertama adalah demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlementer sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Namun sistem ini kurang cocok di Indonesia dikarenakan lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini. Namun, pada sistem demokrasi ini, kita melaksanakan pemilu pertama kita pada tahun 1955 yang menurut beberapa pihak merupakan salah satu pemilu yang paling demokratis yang diikuti 30 partai politik serta ratusan calon perorangan. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin yang dimulai pada 1959 sampai 1965. Sistem ini dimulai pada 5 Juli 1959, berawal dari keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk membubarkan konstituante dan juga memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan gagalnya konstituante untuk menciptakan undang-undang baru. Lalu, gejolak-gejolak dalam sistem demokrasi terpimpin ini sangat banyak. Salah satunya adalah pembentukan Front Nasionalis Agama dan Komunis atau Nasakom. Lalu TAP MPRS nomor 3, MPRS 1963 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Lalu pembubaran DPR atau konstituante hasil pemilu oleh Presiden, dan puncaknya adalah pemberontakan G30S PKI akibat pembentukan Front Nasakom. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila atau Orde Baru dari 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 65, terjadi pergantian pemimpin dari Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Namun, selama 32 tahun masa era demokrasi Pancasila, banyak penyimpangan yang telah terjadi, seperti penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan adil, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah, serta maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang terakhir adalah demokrasi reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang signifikan. Peristiwa ini membuka peluang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasif. Yang pertama adalah terciptanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang lebih luas sehingga masyarakat dapat secara aktif mengemukakan aspirasi mereka. Kedua, pemilihan umum langsung mulai diadakan secara teratur untuk memilih pemimpin-pemimpin nasional maupun lokal. Proses ini memperkuat partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang perjalanan demokrasi negara Republik Indonesia dari tahun 1945 hingga 2024. Saya Dinata Putra, saya mengundurkan diri, saya ucapkan terima kasih.